Lahirnya Cirebon. Cirebon pada awalnya adalah sebuah daerah yang bernama Tegal Alang-Alang, yang kemudian disebut Lemah Wungkuk dan setelah dibangun oleh Pangeran Walangsungsang, diubah namanya menjadi Caruban. Siapa itu Pangeran Walangsungsang? Pangeran Walangsungsang adalah putra mahkota Kerajaan Pajajaran, yang mana beliau melepaskan tahta sebagai putra mahkota sebab memeluk agama Islam. Pangeran Walangsungsang yang nama lainnya adalah Pangeran Cakrabuana, menurut naskah Mertasinga, keluar dari istana karena kecewa atas perlakuan ayahandanya yaitu Prabu Siliwangi kepada ibunya, yang mana ibunya ini beragama Islam. Beliau bersama Rara Santang kemudian pergi dan pada akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya Cirebon. Nama Caruban sendiri terbentuk karena di wilayah Cirebon dihuni oleh beragam masyarakat. Sebutan lain Cirebon adalah Caruban Larang. Pada perkembangannya, Caruban berubah menjadi Cirebon karena kebiasaan masyarakatnya sebagai nelayan yang membuat terasi udang dan petis. Masakan ini berbahan dasar air rebusan udang atau biasa di sini disebut dengan cai rebon. Sebelum Kesultanan Cirebon berdiri, wilayah Cirebon adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran, kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Prabu Siliwangi adalah raja dari Kerajaan Pajajaran ketika mencapai zaman keemasannya, menjadikan Pajajaran kerajaan Hindu yang besar dan kuat. Meskipun begitu, cikal bakal Islam sudah masuk di wilayah Cirebon, dibuktikan dengan menikahnya Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang. Menurut kitab Purwaka Caruban Nagari, Cirebon dulunya bernama Dukuh Caruban. Dukuh Caruban adalah dukuh yang dibangun oleh putra mahkota Pajajaran yaitu Pangeran Cakrabuana atau Raden Walangsungsang yang dibantu oleh adiknya Nyai Rara Santang dan istrinya Nyai Indang Gelis. Pangeran Cakrabuana membuka pedukuhan atas perintah gurunya, yaitu Syekh Nurul Jati, atau nama lainnya Syekh Datu Kahfi. Siapa itu Syekh Nurul Jati? Beliau adalah orang pertama yang mengenalkan Islam di Cirebon, sebelum Sunan Gunung Jati. Pada tanggal 1 Suro tahun 1445 Masehi, Pangeran Cakrabuana membuka lahan di daerah Tegal Alang-Alang. Pedukuhan ini sebenarnya telah dihuni oleh seorang nelayan bernama Ki Gedeng Alang-Alang atau Ki Danusela yang kemudian menjadi Kuwu Cirebon pertama. Lama-kelamaan dukuh ini berkembang dan ramai dikunjungi para pedagang dan berubah nama menjadi Caruban. Syekh Datu Kahfi memberi julukan pada Pangeran Cakrabuana dengan nama Ki Somadullah. Ki Somadullah ini kemudian menggantikan Kuwu Cirebon pertama, yaitu Ki Gedeng Alang-Alang, sebagai Kuwu Cirebon kedua dan membangun Keraton Pakuwati dengan gelar Sri Mangana. Pangeran Cakrabuana membuat kutakosod atau susunan tembok bata tanpa spasi, membuat Dalem Agung Pakuwati, dan mendirikan pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Karena itu, Pangeran Cakrabuana dianggap sebagai pendiri dari Keraton Cirebon sekaligus menjadi raja pertama. Kerajaan ini kemudian tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, juga bagian dari penyebaran agama Islam. Berdirinya kerajaan Islam di Cirebon, yaitu Kesultanan Cirebon, ternyata tidak lepas dari pengaruh kerajaan Islam lainnya, yakni Kesultanan Demak yang ada di Jawa Tengah. Seiring berjalannya waktu, kerajaan ini kemudian berkembang dengan cukup pesat. Pemimpin selanjutnya dari Kesultanan Cirebon yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, keponakan dari Pangeran Cakrabuana.